kita akan masuk ke data cleaning. Di sini data cleaning itu meliputi yang pertama adalah membuang kolom yang tidak penting. Nah, ini pasti manual ya. Artinya kalau kita lihat bisa juga hasil dari seleksi fitur tadi, kita sudah tahu mana yang paling bagus. Nah, kemudian kita buang yang tidak kita inginkan atau yang pengaruhnya tidak. Tadi misalkan ya ada 20 variabel. Kemudian kita hanya mengambil 10 variabel yang paling mempengaruhi. Berarti kan 10-nya bisa kita buang. Membuangnya kita bisa menggunakan proses yang ada di data cleaning. Ya, membuang kolom yang tidak penting, kemudian mengubah indeks di data frame, membersihkan kolom, membersihkan semua dataset, merubah nama kolom, dan menghilangkan atau mempassing atau melewatkan baris-baris yang tidak penting. Nah, ini yang kita lakukan di proses data cleaning. Jadi data cleaning ini bisa berdiri sendiri secara manual atau merupakan lanjutan dari proses seleksi fitur tadi. Ya. Nah, ini data yang kita pakai. Di sini ada 3 data, yaitu data daftar buku, data kota lokasi sekolah, dan partisipasi semua negara di Olimpiade musim panas. Ini linknya juga sudah ada, kalian nanti bisa download sendiri. Sama sebelumnya kita melakukan, sebelum melakukan data cleaning, kita melakukan import library yang kita butuhkan. Di sini kita pakai Pandas untuk membaca data atau meload data di dalam data frame, kemudian menggunakan NumPy. Nah, di sini kita memanfaatkan describe, masih ingat describe adalah untuk melihat gambaran statistiknya, ya, jumlah, count, frekuensi, ya, tergantung yang kita butuhkan. Nah, kita mulai dengan bagaimana mendrop kolom yang kita tidak inginkan, ya. Jadi membuang kolom dalam data frame dengan menggunakan fungsi namanya drop. Ya, pertama kita lihat dulu, kita tampilkan. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, banyak variabel yang dia tidak ada nilainya. Misalkan ini ada juga tidak ada nilainya. Ini tidak ada nilainya, gitu ya. Ini data buku ya. Kalau ini data buku di sebuah perpustakaan, gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat tadi. Jadi banyak kolom yang tidak ada isinya. Seperti edition statement, ini not a number, kemudian corporate author ini juga tidak ada, corporate contributor ini juga tidak ada, dan seterusnya. Jadi tujuannya di sini kita mengamati dulu secara manual, gitu ya. Maka kita bisa drop kolom tersebut, ya, kita tidak butuhkan. Dengan perintah kita definisikan dulu nama-nama kolom yang mau di drop. Nama-nama kolomnya dalam bentuk list seperti ini. Edition statement, corporate author, gitu ya, dalam bentuk list atau vektor ya, atau array gitu ya. Nah, kemudian perintahnya adalah df tadi data frame yang kita sudah load ya. Ini tidak diceritakan bagaimana loadnya. Jadi datanya sudah kita load, kita simpan di dalam data frame namanya df, lalu perintahnya drop. Apa yang di drop itu adalah ini tadi, ya. Kemudian in place axis true. Ini in place axis bernilai 1, ya. Jadi di mana 1 ini adalah angka sumbu
untuk 0 untuk baris, 1 untuk kolom. Ya. Artinya ini yang kita drop itu adalah aksisnya 1 berarti untuk kolom. Kalau kita set 0 itu nanti untuk baris. Nah, sekarang kita lihat setelah kita drop. Nah, ini tadi sudah hilang ya. Di sini yang not a number ini juga sudah hilang. Kita bisa tampilkan kembali. Ada alternatif lain untuk membuang kolom dengan mempassing langsung parameter kolom, ya, dengan memisahkan label-label yang akan dibuang. Jadi kita definisikan kolomnya itu to drop, ya. Mana yang lebih. Ini bedanya apa? Bedanya kalau kita lihat di sini. Ini kita definisikan dulu ya, to drop. Nah, kalau di sini kita kolomnya langsung yang kita ambil adalah yang to drop-nya. Ya. Jadi di sini perintah ini untuk replace, menimpa kolom dan menyimpan kolom fitur yang dimanipulasi sesuai dengan kolom yang didefinisikan. Mana yang lebih mudah? Oke. Kita juga bisa memilih. Ini mirip seperti memilih feature ya, dengan menggunakan pemotongan atau slicing. Tapi kita ambil dulu. Misalkan di sini kita punya slide tadi, dataset. Pada saat seorang pustakawan itu mencari buku, maka kita akan mencari record kan. Dia memasukkan, mengidentifikasi kode yang unik dari suatu buku. Nah, maka kita cek dulu apakah kode bukunya itu unik. Oke. Ini kita cek dulu apakah bukunya itu unik atau tidak sebelum kita melakukan slicing terhadap identifier. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan penggantian indeks yang ada di kolom dengan set index. Nah, ini perintahnya. Set index identifier. Ini. Jadi, dia akan menampilkan secara unik ya. Jadi, jadi tidak ada yang double. Ya, ini untuk menghilangkan yang data yang double. Jadi hanya mengambil data yang unik saja, yang hanya satu-satunya. Kita lihat bedanya. Jadi bisa jadi di sini nilainya itu akan lebih dari 1, maka di sini bisa kita buang dengan menggunakan perintah untuk mengetahui dia unik atau tidak, kemudian yang unik saja yang kita ambil. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita juga bisa mengubah indeks dengan melakukan mencari ya di lokasi tertentu, lalu kita memberikan label pada baris kolom tanpa memperhatikan posisi dan lokasinya.
Misalkan kita tahu sebuah lokasi ya, atau record ya ini, record 206 gitu ya. Di sini kita mengetahui isinya, isi setiap kolomnya, place of publication-nya London, date of publication-nya ini adalah ini ya, publisher-nya ini dan seterusnya. Ini ya. Kemudian kita mau mengambil nah, jadi di sini kita bisa memanfaatkan log. Log itu untuk seleksi menggunakan label bilangan bulan. iLog itu untuk seleksi menggunakan bilangan bulat. Contoh di sini, misalkan kelipatan 3, menampilkan 10 data pertama, dan seterusnya. Jadi kita bisa menggunakan log atau iLog. Itu bedanya nanti seperti itu. Ya. Nah, di sini kita akan membuang variabel yang berantakan di sini ya. Kalau kalian lihat di sini date of publication misalkan pada tipe indeks yang 206 ya, kita atur untuk identifiernya ya, sehingga nanti itu tadi ya, itu tadi cara menggunakan iLog-nya. Nah, sekarang kita ingin misalkan seperti ini. Ini kita mau menghilangkan yang ini. Kemudian konversi start date-nya ini juga berantakan. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kemudian kita juga bagaimana menghilangkan yang tidak jelas. Kita lihat dulu. Misalkan untuk date of publication-nya dulu yang mau kita cleaning gitu ya. Maka di sini kita mengambil misalkan untuk yang date publication-nya mulai dari 1905. Ini baris ya. Baris location-nya 1905. Dan kita tampilkan sebanyak 10. Oke. Jadi seperti ini. Oke ya. Nah, di sini kita membuangnya itu atau merapikannya itu dengan menggunakan regular expression atau reject. Ekspresi regular. Ya. Jadi misalkan di sini kita mau mengekstrak tahun publikasi saja. Tahun publikasi. Kita menggunakan perintah regular expression-nya adalah R, tanda petik. R ini untuk regular expression, tanda petik. Jadi perintahnya, ekspresinya itu ada di tanda petik ini. Tanda petik ini. Yang dimulai dari, apa ini? Tanda pangkat ya. Ini menunjukkan sesuai dengan awal string, di mana ditunjukkan awal string itu dimulai dari kurung buka. Ya.
Kemudian tanda garis miring D ini mewakili sembarang digit. Kemudian di sini diulang sebanyak 4 kali. Bisa membayangkan kalau kalian ingat pada mata kuliah teori graf dan otomata, kalian diajarkan ekspresi reguler nggak ya? Jadi misalkan saya mau mendefinisikan 1945 1999 ini kan berarti ada karakter yang ini kalau saya tulis, misalkan saya punya karakter yang namanya D ini diulang sebanyak 4 kali. Kalau dituliskan ini D sebanyak 4 kali. Jadi dia D-nya ini D ditulis sebanyak 4 kali. Itu ekspresi regulernya. Jadi namanya tahun di sini dia hanya mengambil tahun yang dituliskan 4 digit gitu. Artinya itu. Hanya 4 digit. Ya. Jadi ini artinya seperti itu. Ya. Regular expression. Nah, kemudian bagaimana menerapkan regular expression ini? Ini aturan yang lain ya. Aturan yang lain. Nah, ini cara menjalankan regular expression tersebut ya dari data frame yang kita ambil. Kita kan hanya mau memperbaiki date of publication ya. Lalu di sini kita mengekstrak string dengan model itu tadi XXXX. Jadi yang nanti yang ditampilkan hanya yang memenuhi aturan yang ditetapkan. Jadi regular expression itu untuk menetapkan aturannya. Ya. Nah, sehingga nanti jadi seperti ini. Dan seterusnya. Sehingga nanti yang modelnya tadi seperti contoh yang di sini, ini kan, ini nanti akan hilang. Nanti bisa dicek untuk yang locationnya di atas 1905. Ini kalau yang ini tadi kan yang ditampilkan hanya 5 yang teratas. 5 yang teratas. Itu cara untuk merapikan field ya. Jadi kita mengambil dulu lokasi tertentu, mengamati ya. Kemudian kita juga bisa merubah ke versi numerik misalkan. Ya, merubah ke versi numerik. Ini cara merubah dari string menjadi numerik. Ya. Sehingga jadi seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengkompilasikan dengan melakukan capitalize misalkan ya. Jadi setelah dipilih dengan bentuk tertentu, kemudian kita rubah semua menjadi huruf besar misalkan dan seterusnya. Jadi ini. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan metode satu kondisi tertentu yaitu where ya. Where itu adalah memilih dengan satu kondisi tertentu. Jadi kondisinya apa, makanya apa, kemudian ini seperti if then else ya. Jadi mengganti dengan menggunakan fungsi where.
Jadi mirip seperti if then else kalau di Excel. Jadi kondisinya apa, then kemudian else-nya apa. Ini bentuk dari nested if then untuk yang fungsi where. Nah, dia ke bawah. Condition, kalau misalkan ada else, else-nya apa, else-nya misalkan ada condition lagi, else-nya condition lagi, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita mau terapkan contoh di sini, misalkan tadi date of publication kita sudah rapikan untuk merubahnya menjadi semuanya adalah 4 digit seperti ini. Nah, sekarang kita mau memperhatikan yang tempat publikasinya, place of publication. Di sini juga sama, ada banyak yang tidak konsisten ya, datanya tidak konsisten. Namanya place of publication mestinya kan tempat ya. Tapi di sini ada yang seperti ini, kemudian yang di sini juga ada tambahan penjelasan yang lain gitu ya. Nah, maka kita bisa melakukan pembersihan untuk kolom place of publication. Ya, jadi kita lihat posisi lokasi dari place of publication-nya, mana yang mau kita ganti ya. Nah, ini place of publication-nya Newcastle. Nah, ini beda-beda ini. Yang di lokasi ini cukup banyak ya datanya. Sampai 4 juta nih. Ya, ini record 4 juta itu place of publication-nya Newcastle. Kemudian ada minus Yupon minus time. Tapi di posisi yang lain, location yang lain ini tanpa tanda minus. Berarti kan tidak konsisten ini datanya. Nah, kita bisa memanfaatkan library string ya. Apakah dia mengandung tertentu gitu ya, konten tertentu. Kita bisa melihat di sini contohnya untuk yang London aja tadi. Kemudian Oxford, itu yang pertama tadi. Atau bisa juga kita menggunakan NPWare tadi. London, Oxford. Jadi kalau yang L ini, jika dia London, maka diganti London besar. Kemudian kalau dia Oxford, Oxfordnya kecil diganti Oxford. Kalau tanda minus diganti dengan tanda kosong. Dan seterusnya. Ini kita menggunakan NPWare ya. Jadi kita bisa melakukan beberapa pembersihan data dengan memanfaatkan string replace, kemudian menggunakan NPWare ya, NumPy, where, kemudian juga menggunakan contains. Nah, ini setelah hasilnya lebih rapi dan lebih bersih. London, ini ya, London semuanya London, kemudian date of publication-nya ini tadi sudah dirubah ke numerik ya, jadi ada komanya nih di belakang, harusnya kan enggak. Nah ini terserah, untuk keperluan tertentu mungkin harus diganti numerik dan sebagainya. Oke, nah sekarang bagaimana membersihkan seluruh dataset? Itu tadi kan per bagian, kolomnya sendiri, ya, variabelnya sendiri. Maka kita bisa melakukan cleaning untuk seluruh dataset, untuk semua sel.
Metodenya dengan menggunakan apply map, menggunakan fungsi built-in-nya map. Ya. Ini contoh kita terapkan di file namanya University Towns txt. Kita lihat di sini tampilannya, ini menggunakan sel ya. Tampilannya 10 yang tertinggi itu University Town di sini. Ya. Di sini state town. Jadi diikuti kota asal universitas ya. Jadi komposisinya harusnya adalah nama negara bagian diikuti dengan kota asal. Nama negara bagian ini di Amerika ya, Alabama. Kemudian diikuti dengan kota asalnya. Seperti ini. Tapi ada yang hanya Alabama saja. Di sini ada yang macam-macam. Nah, maka kita bisa memanfaatkan dengan membuat list of state city. Jadi dia state kemudian city, kemudian melakukan wrapping dari list tadi ke dalam data frame. Jadi kita punya di sini University Town, kemudian nanti dia akan menampilkan perintahnya adalah seperti ini, University Town-nya mula-mula 0, kemudian kita mengambil dari filenya, lalu kita lihat pada edit, ya, edit. Nah, ini yang ada tulisan edit-edit ini. Tuh. Kemudian diikuti dengan di append ya, ditambah dengan state. Ini ya. Sehingga kita lihat University Stone-nya. Kemudian kita wrapping dengan data frame yang isinya state dan region name. Jadi di urutan di sini itu ada university, lalu kolomnya state dan region name. Sehingga hasilnya nanti di data frame itu akan menjadi seperti ini. Ini adalah state-nya. Yang tadi ada tulisan edit-edit tadi. Kemudian region name-nya. Itu dipisah menjadi dua variabel yang berbeda. Oke? Ya, kita bisa jika kita mengetahui nama state dan nama town ya, kita bisa mengambil hanya dua ini dengan menggunakan metode str dan juga menggunakan apply map. Misalkan kita punya seperti ini. Kita lihat bahwa setiap sel itu ada mock dataset, kemudian ada Python, real, itu sebagai elemennya. Kita menerapkan apply map. Jadi kita mendefinisikan dulu urutannya seperti apa, kemudian kita apply-kan. Jadi kita definisikan city state-nya di sini ya. Jika ini ada di item, maka dia akan mengembalikan semua yang dimulai dengan tanda kurung, kemudian yang tanda kurung siku, dan seterusnya. Kita terapkan di fungsi ini dengan apa ini namanya, data frame town. Data frame town. Apply map ya.
Oke. Nah, ini hasilnya menjadi seperti ini. Ini setelah operasi apply map, nanti akan tampil state dan region name. Kemudian untuk mengganti nama kolom, saya kira cukup mudah ya. Ini contohnya kalau kolom yang, karena data yang kalian kumpulkan bisa jadi sering kita tidak menemukan nama. Jadi hanya kode 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 15 gitu ya. Nah, maka kita bisa memberikan nama sesuai dengan nama stringnya. Ya, ini setelah read, ini saya kira nggak perlu saya jelaskan. Ini tadi read ya kita. Nah, ini cara memberi namanya ya. 0 diganti country, kemudian yang ini diganti apa, kemudian yang tulisannya seperti ini diganti gold, yang seperti ini diganti silver, dan seterusnya. Ini untuk proses rename. Jadi kita definisikan dulu new name-nya, kemudian kita rename. Jadi kolomnya new names, kemudian di in place, sehingga dia menjadi bentuknya seperti ini. Baik, itu materi